menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru semakin menenggelamkan kita dan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini bisa menjadi bumerang buat kita. Oleh karena itu, yang diinginkan adalah bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat buat kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zidni, Allahumma Rabbana taqabbal, Allahumma zidni ilman nafi'. Minta ilmu yang tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada fiqh Syafi'i ini. Dan kemarin telah kita bahas Kitab Usyam. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas bagian akhir dari Kitab Usyam. Kita akan menyelesaikan Kitab Usyam. Kemudian setelah itu kita akan lewat Kitabul Hajj. Kita lewat langsung kepada Kitabul Buyu', kitab yang menerangkan tentang jual beli. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata mu'allif rahimahullah, wa man mata wa alaihi shaum min Ramadan ut'ima anhu likulli yawmin mud. Barang siapa yang mati dalam keadaan ia memiliki kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, ut'ima anhu likulli yawmin mud, dia harus dibayarkan. Dengan kata lain, walinya harus memberikan makanan sebagai fidyah atas namanya. Berapa jumlahnya? 1 mud pada setiap hari. Seandainya ia memiliki kewajiban 4 hari, berarti 4 mud. Seandainya ia memiliki kewajiban yang terlewati 5 hari, berarti 5 mud, dan seterusnya. Wasyaikhu al-fani, dan juga syekh yang memang sudah lanjut usia, in ajiza 'anis shaum yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddah. Apabila beliau tidak sanggup untuk melakukan puasa, maka dia boleh berbuka, tetapi dia wajib mengeluarkan 1 mud, mengeluarkan fidyah 1 mud pada setiap hari dia berbuka. Nah, ikhwani fi din, azakumullah, orang yang mati di bulan suci Ramadan atau orang yang mati di luar bulan suci Ramadan,
tetapi ia memiliki kewajiban. Dia wajib puasa. Taruhlah seorang wanita atau seorang yang sakit, yang ia tidak bisa berpuasa pada bulan suci Ramadan, sehingga ia memiliki kewajiban membayar puasa. Tetapi sebelum ia membayar kewajiban tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan ia untuk meninggal dunia. Dia belum bayar kewajiban. Maka dikatakan di sini ut'ima anhu. Dia wajib dibayarkan apa? Fidyah. Tetapi ikhwani fiddin azakumullah, ternyata masalah ini adalah masalah yang perlu perincian, perlu penjelasan lebih, perlu dilihat dulu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, perlu dilihat dulu. Apabila ketika dia meninggal dunia, dia dalam keadaan belum bisa membayar, kita katakan dalam kondisi tidak bisa membayar puasa, maka tidak perlu dia membayar fidyah. Karena belum ada kewajiban ketika itu untuk membayar puasa. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nyawanya, memanggilnya, meninggal dunia, dalam kondisi dia sudah memungkinkan untuk membayar kewajibannya, maka disitulah ada kewajiban apa? Fidyah. Jadi ini perlu perincian. Tuh, saya ulangi lagi. Jadi tidak semua orang yang meninggal, ya, itu kita bayarkan fidyahnya. Tetapi di sini orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia ketika itu diwajibkan berpuasa. Wanita yang haid di bulan suci Ramadan, dia haid 7 hari tidak berpuasa. Menjelang Idul Fitri dia meninggal dunia. Berarti punya kewajiban berapa? 7 hari. Punya hutang 7 hari. Menurut mazhab Syafi'i dalam hal ini dia tidak diwajibkan untuk difidyahkan. Mengapa? Ketika itu dia belum tiba hari di mana dia bisa untuk melakukan qadha. Nah, tetapi ketika selesai Idul Fitri, ya, hari kedua, ya, tanggal berapa? Tanggal 2 Syawal, ya. Hari kedua Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, dia sudah bisa membayarnya. Tanggal 2 dia sudah seharusnya untuk membayar hutangnya. Tanggal 2 dia bisa bayar sehari. Tanggal 3 Allah takdirkan dia meninggal dunia.
maka disitulah ya, kita membayarkan apa? Fidyahnya, karena dia sudah wajib. Nah, iya, apakah ya, masalahnya? Apakah yang wajib dibayar atau yang wajib dilakukan oleh kita yang ditinggalkan atau oleh ahli waris atau oleh para walinya itu fidyah saja atau juga dipuasakan? Ya, disinilah yang perlu kita koreksi dari qaul di sini. Di sini apa? Ut'ima anhu likulli yaumin mud. Ut'ima anhu likulli yaumin mud. Membayar fidyah setiap hari 1 mud. Ternyata setelah kita melakukan verifikasi di berbagai hadis yang ada, ternyata ini adalah qaul jadid dari mazhab Syafi'i. Dalam masalah ini mazhab Syafi'i memiliki 2 qaul. Yang pertama qaul jadid, dan inilah qaul jadid beliau. Qaul jadid itu ketika beliau berada di mana? Di Mesir, dan wafat di Mesir. Qaul jadid beliau mengatakan fidyah. Berarti konsekuensinya perlu nggak puasa? Dipuasakan perlu tidak? Tidak. Cukup dibayar apa? Cukup dibayar fidyah. Qaul yang kedua adalah qaulun qadim. Qaulun qadim, yaitu pendapat beliau ketika beliau berada di Irak, yang menyatakan dia tidak perlu bayar fidyah, tetapi dia harus dipuasakan. Man mata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuhu. Man mata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuhu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mati dan memiliki kewajiban untuk berpuasa, maka walinya ya, boleh memuasakannya atau dipuasakan oleh walinya. Nah, dan inilah yang al-azhar bal as-shawab, dan inilah yang hak, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi berkata, al-qadim huna azhar bal as-shawab alladhi yanbaghi al-jazm bihi li sihhatil ahadits fihi. Perkataan beliau yang qadim inilah yang azhar, yang lebih dekat kepada kebenaran. Was-shawab, bahkan inilah yang benar. Mengapa? Dikarenakan atau berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nah, Al-Imam An-Nawawi, walaupun beliau salah seorang yang dikenal sebagai pengikut mazhab Syafi'i, tetapi bukan berarti beliau mengikuti semua qaul, semua pendapat mazhab. Yang beliau ikuti adalah al-haq,
Li'annal haqq ahaqqu ayyuttabah. Yang namanya kebenaran ahaqqu ayyuttabah, lebih berhak untuk kita ikuti. Wa ahaqqu ayyuqal, dan lebih berhak untuk kita katakan. Oleh karena itu, jangan takut ketika kita berbeda dengan yang lain, jika kita memang yakin bahwa apa yang kita jalani ini adalah hak. Ini pun menunjukkan kalau kita beragama adalah benar-benar untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sering kita ulangi, sering kita singgung bahwa kita belajar fikih Syafi'i bukan untuk taklid kepada mazhab Syafi'i, tetapi ini untuk belajar fikih yang sebenarnya. Bahwa dalam belajar fikih terkadang memang kita mengikuti satu pendapat dulu sebelum kita melihat kepada pendapat-pendapat yang lain. Agar apa? Agar ilmu itu mustaqir, agar ilmu itu menetap dulu pada diri kita. Nah, Toib, apakah boleh kita mewakilkan kepada seseorang untuk membayarkan puasa keluarga kita yang meninggalkan kita? Misalkan kita memiliki kedua orang tua yang meninggal dunia, tetapi dalam keadaan memiliki kewajiban puasa dan kita harus untuk memuasakannya, kan begitu. Nah, pertanyaannya, boleh tidak kita wakilkan kepada orang lain? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Jika boleh qiyas kepada haji, itu haji boleh diwakilkan, maka puasa pun boleh diwakilkan, yaitu biujrah, tentunya dengan kita bayar dia untuk berpuasa atas nama kedua orang tua kita. Itu boleh untuk diwakilkan. Nah, ini menurut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, baik. Adapun yang kedua, wasyikh, yaitu orang tua. Yang tadi siapa? Orang yang meninggal dunia. Yang kedua, wasyikhul fani, orang tua. In ajiza 'anis shaum, ketika dia tidak bisa berpuasa, yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddah. Dia boleh berbuka dan dia apa? Yut'im, memberi makan setiap hari satu mud. Dan ini mahallul ittifaq. Jadi dibedakan antara orang yang mati dengan syekh yang tidak bisa. Ya, orang yang mati dia masih dalam keadaan bisa, berarti dia dipuasakan. Tetapi ini memang sudah tidak bisa untuk melakukan apa? Melakukan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk melakukan puasa, wajib membayar apa? Fidyah, yaitu dengan memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Maka ya, Syekh di sini atau ungkapan beliau di sini adalah ungkapan yang disepakati oleh jumhurul ulama. Nah, kemudian kata beliau wal hamilu, juga orang yang hamil, wal murdi'u, juga orang yang sedang menyusui, in khafata, jika keduanya khawatir, ala anfusihima aftarata, jika keduanya khawatir kehamilannya atau penyusuannya kepada anaknya, khawatir terjadi apa-apa terhadap dirinya, maka boleh keduanya untuk berbuka. Wa alaihimal qadha, dan bagi keduanya wajib untuk mengqadha. Ini boleh berbuka. Wa in khafata, namun jika keduanya khawatir ya, ala waladaihima, mereka tidak khawatir terhadap dirinya, mereka berbuka puasa khawatir terhadap janinnya atau khawatir terhadap anak yang sedang disusuinya, mengakibatkan air susunya mungkin tidak berkualitas dan yang lain, ya, aftarata, mereka pun boleh untuk apa? Berbuka puasa. Wa alaihimal qadha, dan bagi keduanya wajib bagi keduanya untuk melakukan qadha, wal kaffaratu an kulli yaumin muddat, ditambah apa? Membayar kafarah, yaitu fidyah pada satu apa? Setiap sehari berapa? Satu mud. Jadi orang yang hamil itu perlu perincian. Dia khawatir atas apanya? Kalau khawatir atas dirinya, berarti dikiaskan kepada orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit yang menyebabkan sakitnya, jika dia berpuasa akan menambah sakitnya, dia boleh berbuka, tetapi dia wajib qadha saja. Tidak perlu membayar apa? Fidyah. Tetapi kalau dia khawatir bukan kepada dirinya, tetapi kepada siapa? Kepada janin atau bayi yang sedang disusuinya, maka dia wajib qadha dan juga wajib membayar fidyah. Nah, berikutnya wal marid wal musafir, juga orang yang sakit, wal musafir, dan orang yang sedang melakukan perjalanan, safaran tawilan yuftiran wa yaqdiyan. Ini sama dengan orang yang tadi yang khawatir terhadap dirinya. Orang yang sakit, tapi sakitnya ini bukan sakit yang apa ya? Ya sakit yang benar-benar sakit ya. Jangan sekedar batuk atau pilek atau pusing sedikit buka puasa. Tidak. Di sini marid yang memang membuat aktivitas seseorang atau membuat seseorang mengurangi aktivitasnya. Ya, yang tadinya banyak gerak, ya, karena sakit meriang, akhirnya tidur aja. Ya.
yang tadinya kalau makan itu apa? Nafsu gitu ya. Yang kalau makan itu Masya Allah ya. Setelah sakit segalanya pahit. Nah ini sakit yang boleh berbuka. Tapi kalau hanya sekedar batuk, pilek, pusing dikit, tapi kalau dikasih makan masih mau ya, masih nafsu ya, masih sehat ya, badannya yang lainnya sehat, aktivitas seperti biasa, ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang sakit. Nah, wal musafir, demikian pula musafir. Di sini safar, sebagaimana telah kita terangkan tentang safar. Ya. Yang pertama dikatakan musafir jika ia telah menempuh jarak safar. Dia telah menempuh jarak safar. Berapa? 16 parsah. Berapa? 48 mil. Berapa? 82, sekian kilometer. Ini jarak apa? Jarak safar. Yang kedua, safarnya bukan untuk melakukan kemaksiatan. Maka dia dikatakan safar. Ya. Maka dia boleh untuk berbuka puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian yang sakit, sehingga dengan berpuasa menambah sakitnya, aw ala safarin, atau dalam kondisi safar, takdirnya aw ala safarin ya, fa'aftara, dia berpuasa sehingga dia safar kemudian dia berbuka, maka wajib dia membayarnya min ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain. Nah, dalam kondisi ini boleh ya, dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka. Tapi bisa menjadi wajib, dia wajib berbuka jika ketika dia berpuasa bisa menyebabkan kematian. Ini wajib berbuka. Disunnahkan dia berbuka, lebih baik dia berbuka ketika dia berpuasa ya, menyebabkan keletihan yang amat sangat dalam safarnya. Dia lebih baik berbuka. Jadi jika ditanya mana yang lebih baik, apakah berbuka ataukah meneruskan puasa, maka wallahu a'lamu bishawab, perlu adanya perincian. Jika dengan puasa dalam kondisi safar tidak menyebabkan masyaqqah, kesulitan yang sangat, maka dia meneruskan puasanya. Apabila ternyata ada kesulitan, letih, kehausan, kepanasan, kepayahan, maka ketika itu lebih baik dia berbuka. Nah, qala rahimahullah yustahabbul iktsaru min shaumit tatawwu. Ini kita lanjut saja ya. Yustahabbul iktsar min shaumit tatawwu. Disunnahkan kita memperbanyak puasa sunnah. Jadi disunnahkan kita untuk memperbanyak puasa, karena memang Masya Allah orang yang senantiasa berpuasa, selain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
ganjaran pahala yang begitu berlipat. Di akhirat Allah pun memberikan keberkahan pada hidupnya. Bisa menjadi orang yang tenang dalam hidupnya, bisa diberikan keutamaan, ya, orang yang senantiasa menjaga kata-katanya, kalimat-kalimatnya, karena dia senantiasa berpuasa. Sehingga ketika berucap dia terlatih untuk memikirkan terlebih dahulu. Terlatih untuk memikirkan terlebih dahulu apakah ucapannya ini memberikan manfaat untuk orang lain atau untuk diri sendiri atau justru membahayakan. Ketika dia senantiasa berpuasa, dia akan terlatih untuk itu. Allah pun akan memberikan kehidupan yang stabil ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketika dia bisa menahan amarahnya. Namun ketika orang yang berpuasa, dia akan senantiasa melatih diri untuk menahan amarah. Jadi pahalanya bukan hanya sekedar pahala di akhirat, tetapi di dunia ia akan menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Oleh karena itu diperbanyak atau disunnahkan kita untuk memperbanyak puasa. Tetapi apakah makruh atau puasa setahun penuh? Puasa setahun penuh, tiap hari puasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, puasa terus. Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menyatakan makruh. Jadi yang disunnahkan adalah puasa-puasa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti puasa apa? Senin, Kamis. Puasa tanggal berapa? 13, 14, 15. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Daud, ya. Kemudian puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa apa lagi? Hari Asyura. Hari Asyura atau hari Asyura? 10 tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram. Ada apa? Mengapa beliau menyunahkan tanggal 10 di bulan Muharram berpuasa? Dikarenakan ketika itu ada kaitannya dengan apa? Dengan orang-orang Yahudi yang apa? Yang berpuasa ketika itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa mereka berpuasa? Dijawab oleh sebagian sahabat, hadza yaumu, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka mereka berpuasa. Apa kata Rasul? Ana ahaqqu bi Musa minhu. Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dari mereka. Sehingga beliau berpuasa dan menyuruh para sahabat lain berpuasa. Nah, ada masalah tentang wanita. Ini kan disunahkan kita sering berpuasa. Ini wanita itu tidak boleh berpuasa sunnah dalam keadaan suaminya ada di situ, hadir, suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin dari suami. Wajib bagi wanita ketika ingin menjalankan puasa sunnah, wajib meminta izin
kepada suami. Ini perlu tanbih, bukan berarti kita memberikan saran memperbanyak puasa, bukan berarti wanita tidak izin dulu, harus izin dulu ya, kepada suaminya. Nah, kemudian di sini dikatakan faslun al-i'tikafu ya, langsung kepada i'tikaf. Al-i'tikafu mustahabbun walahu syartan. I'tikaf itu hukumnya sunnah dan ia punya dua syarat. Jadi kalau syarat harus dipenuhi sebelum kita melakukan. Yang pertama apa? An-niyah. Yang kedua apa? Al-lubthu fil masjid. Dia tinggal di masjid. Nah, i'tikaf sendiri secara bahasa itu adalah al-iqamatu 'ala syai', tetap di atas sesuatu. I'tikaf apakah dia tinggal untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan, secara bahasa itu dinamakan i'tikaf, tinggal pada sebuah tempat. Ini i'tikaf. Adapun secara syariat jelas i'tikaf itu adalah iqamatun makhsus. Jadi tinggal di sebuah tempat yang khusus, yaitu di masjid. Untuk apa? Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tikaf. Dalam Al-Qur'an disebutkan syariat i'tikaf itu, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Agar mereka Nabi Ibrahim dan Ismail ya, antahir, menyucikan ya, rumah Allah, Baitullah, untuk orang-orang yang akan melakukan tawaf dan orang-orang yang akan melakukan i'tikaf dan orang-orang yang melakukan ruku dan sujud. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang sahih beliau beriktikaf. Terlebih pada 10 hari terakhir ya, di bulan suci Ramadan. Tetapi iktikaf itu disunahkan sepanjang tahun. Disunahkan kita iktikaf sepanjang apa? Tahun. Iktikaf di bulan di masjid sunnah muakkadah. Tetapi lebih ditekankan pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dikarenakan pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan terdapat di situ Lailatul Qadar menurut pendapat jumhurul ulama. Ya. Tetapi jangan difahami ungkapan sunnah ya di setiap saat kita iktikaf, jangan difahami ya bahwa kita harus beriktikaf sebulannya minimal 3 kali atau minimal paket jumbonya 40 hari ya, atau paket hematnya 3 hari. Ini jangan dipahami seperti itu, dikarenakan ini sedikit pun tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, adalah beliau beriktikaf di masjid tanpa ada keharusan. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, kita dalam hal ini harus ya, wasat, moderat. Ya. Kita mengatakan perkara tersebut bid'ah. Nah, perkara yang tidak pernah sedikit pun diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita tidak mengatakan sunnahnya i'tikaf di masjid. Mazhab Syafi'i dalam hal ini dengan tegas bahwa i'tikaf ini mustahab. Ya, mustahab. Kapan? Setiap hari kita disunnahkan untuk i'tikaf. Lebih disunnahkan lagi pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ini yang perlu difahami. Nah, mengapa? Dikarenakan di 10 hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita, memerintahkan kita taharrau Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar. Ya. Dan menurut jumhurul ulama, pada malam-malam ganjil ya, di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ya, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, dan sepakat para ulama, Lailatul Qadar itu tidak disebutkan kapannya. Dan jumhur ulama menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan suci Ramadan. Dalilnya apa? Siapa yang bisa mengeksplor dalil dari Lailatul Qadar? Ini jelas dalilnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada bulan Lailatul Qadar. Ini kemana larinya? Hah? Kami menurunkannya. Apa itu? Al-Quran. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada bulan Lailatul Qadar. Ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan yang mulia, Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Lihat. Pada surah Al-Qadar Allah berfirman, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada surah Al-Baqarah Allah berfirman bahwa bulan Ramadan diturunkan di situ Al-Quran. Ada benang merahnya tidak? Ada keterkaitannya tidak? Ini kalau bahasa Indonesia ada ini, pelajaran bahasa Indonesia. Ini menunjukkan kalau Al-Quran, kalau Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan Ramadan. Ya, dan inilah pendapat jumhurul ulama. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan beliau beriktikaf. Mengapa mengapa Lailatul Qadar itu disembunyikan? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Ada hikmahnya? Nah. Lebih semangat. Supaya semangat di 10 hari terakhir. Nah, itu salah satu hikmahnya adalah bi ayyajtahidun nas fi Ramadan. Fi kulli yaumin min Ramadan. Agar manusia senantiasa ya, bersemangat
untuk beribadah di setiap harinya pada bulan suci Ramadan. Kalau Lailatul Qadar tanggal 15 disebutkan Ramadan, apa yang terjadi? Masjid penuhnya cuma tanggal 15. Manusia kan kayak gitu. Cuma tanggal 15 aja masjid penuhnya. Agar apa? Agar manusia senantiasa apa? Bersemangat. Memang itulah ya, mengapa sesuatu itu disembunyikan? Mengapa kematian itu disembunyikan? Agar kita senantiasa waspada untuk menghadapi kematian. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi beberapa jam, 2 jam, 3 jam, nggak tahu. Dan rukunnya dikatakan di sini adalah yang pertama niat, ya. Karena i'tikaf ini ibadah, maka dia membutuhkan niat. Yang kedua al-lubs, diam, tinggal di masjid, ya, diam tinggal di masjid. Minimal ya, menurut punten ini agak aneh dikit. Menurut mazhab Syafi'i dia dianggap i'tikaf kalau dia sudah melakukan beberapa hal ya. Seperti ia tinggal di situ sepanjang waktu dia bisa tumakninah dan melakukan sholat. Itu sudah dianggap i'tikaf. Lebih dari itu, lebih lama dari itu, dia sudah dianggap i'tikaf. Ya, ini berarti kalau kita mau i'tikaf, niat i'tikaf, misalkan saya mau i'tikaf sampai zuhur, dianggap i'tikaf tidak? Menurut mazhab Syafi'i ini dianggap i'tikaf. Maka jangan salahin, ya. Ada acara Ramadan itu malam-malam i'tikaf. Acara i'tikaf bersama. Nah, dikarenakan alal madhab ini dianggap i'tikaf. Tetapi ya, walaupun kita katakan hal tersebut sebagai dianggap i'tikaf, tetapi madhab Syafi'i dalam hal ini menyunahkan, ya, wa yustahab, dan disunnahkan ya, untuk kita beriktikaf sehari penuh ya, untuk kita beriktikaf aqallu syai' minimal sehari penuh lil khuruji minal khilaf, untuk keluar dari perselisihan, dikarenakan mazhab yang lain menyatakan, diantaranya adalah mazhabnya Abu Hanifah, ya, menyatakan bahwa aqallu al-i'tikaf itu adalah 1 hari. Subhanallah. Dan ini kita baca, Masya Allah, ini kita baca di buku-buku Syafi'iyah. Hampir mereka mengatakan wa yustahabbu ayya'takifa yawman lil khuruji minal khilaf. Walaupun kita kata mereka berpendapat i'tikaf itu qadar, ya, kadar minimalnya itu adalah sepanjang dia tumakninah dalam sholat, ketika dia sholat, kemudian lebih dari itu boleh. Tetapi mereka ulama madhab Syafi'i menyatakan bahwa disunahkan, lihat di sini, lihat, disunahkan untuk apa? Untuk beriktikaf sehari keluar dari apa? Khilaf. Lihat. Jika kita memperhatikan bagaimana mereka begitu apa? Toleran. Ya, begitu apa? Begitu menghormati pendapat yang lain. Ketika ada pendapat yang berbeda, mereka begitu fleksibel untuk mudah sekali untuk menyatakan wa yustahab, disunnahkan i'tikaf sehari. Kenapa? Abu Hanifah menyatakan
bahwa i'tikaf itu minimalnya sehari. Nah, toy, sedikit lagi. Ini tanggung masalahnya. Wala yakhrujul mu'takifu minal i'tikaf al-manzuri illa lihajah. Dan tidak boleh seorang mu'takif untuk beriktikaf, yaitu iktikaf yang dilakukan karena memang dia bernazar untuk beriktikaf, illa lihajatil insan, dikarenakan ada keperluan. Naam, hajah di sini ya bukan hajah daruriyah. Maaf, bukan hajah daruriyah, bukan hajah yang sifatnya darurat. Ya. Tetapi keperluan biasa, seperti dia keperluan untuk makan, keperluan untuk buang air, dan yang lain-lainnya. Keperluan. Namanya hajat. Bukan yang bersifat daruri. Tetapi jika keluarnya ya, untuk misalkan maisha, mencari kerja, atau untuk menjenguk orang yang meninggal, menjenguk orang yang sakit, maka batal i'tikafnya. Terlebih jika keperluannya misalkan untuk menggauli istrinya, maka batal i'tikafnya. Nah, ini ya syarat dia diperbolehkan keluar dari masjid, ya, itu jangan sampai ya yang sifatnya itu lama, yang kedua yang sifatnya itu keluar dari kebutuhan yang biasa. Orang yang beriktikaf itu ketika dia keluar dari lokasi i'tikaf, keperluannya itu satu untuk makan. Satu untuk makan, yang kedua untuk buang air kecil besar, yang ketiga untuk mandi. Itu keperluan orang yang beriktikaf. Kalau keluar dari itu, maka ya wallahu a'lamu bishawab, al-madhhab di sini dia batal dari i'tikaf. Ya. Misalkan keperluannya untuk ya, ada teman aneh mau ketemu di janjian di mall dan yang lain, maka ketika dia mau pulang dia wajib berniat kembali i'tikafnya. Nah, Toib, masya Allah. Dan disunahkan terakhir ya sebelum ditutup, i'tikaf itu disunahkan di mana? Di masjid. Ya. I'tikaf itu dilakukan di masjid dan disunahkan, maksudnya masjid yang di sana diadakan sholat Jumat. Nah, Toib, saya kira ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan alhamdulillah kita selesai kitabus siyam, selesai ya. Dan insyaallah kita akan lewati kitab haji. Kita akan lanjut kepada setelah itu Setelah kitab haji, kitab Kitabul Buyu, ya. Kitabul Buyu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah kita memulai membuka Kitabul Buyu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.